Ini adalah Honda BR-V facelift. Tapi kalau kalian gak ngelihat perbedaannya dibanding BR-V yang sebelumnya, dari belakang sini itu karena kalian harus ke depan sana supaya bisa ngelihat perbedaannya dengan lebih jelas. Nah, si BR-V facelift ini adalah jawaban dari banyaknya permintaan konsumen-konsumen yang pengen lihat BR-V versi baru setelah si Toyota Rush dan Daihatsu Terios datang dan ngebikin pukulan buat si BR-V sebelumnya ini. Tapi detailnya gimana soal si BR-V baru ini? Simak detail di 10 yang perlu diketahui tentang Honda BR-V facelift. Satu, hanya facelift. Ini bukan BR-V full baru ya, hanya penyegaran aja. Jadi jangan mengekspektasikan perubahan total. Wajar sih, toh BR-V juga baru meluncur di tahun 2016 kemarin kan. Jadi sebenarnya umurnya masih tergolong muda. Tapi kali ini ubahannya lumayan lah. Gak cuma sekedar nempel body kit aja, karena ada perbedaan di interior, eksterior, dan sistem hiburan kabinnya. 2. Warna baru. BR-V versi facelift ini dapat 2 warna baru. Premium Amber Metallic ini khusus varian E dan Prestige, dan Coffee Cherry Red Metallic ini yang juga khusus varian E dan Prestige. Tapi warna hijau dan orange dari BR-V sebelumnya kali ini jadi nggak ada ya. 3. Eksterior berubah minor. Ada beberapa poin ubahan di eksterior. Yang pertama, grill depan, bumper depan, velg, dan bumper belakang. Kita jelasin secara singkat ya. Grill besar BR-V sebelumnya dipertahankan, tapi kali ini bagian bawahnya dibuat jadi lebih besar. Dan kalau tadinya hanya ada satu list chrome aja di bawahnya, buat varian S dan E, sekarang jadi ada 2 list. Buat varian S dan E, listnya chrome semua. Yang varian Prestige, list paling atas yang gede itu dan yang paling bawah dibuat jadi piano black. Jadi hanya menyisakan satu list yang chrome aja. Bumpernya pun seakan dibuat lebih besar dengan lekukan di ujung kiri dan ujung kanan yang terlihat lebih seakan kayak membentuk air intake gitu. Kalau dulu bumpernya kayak kelihatan cemberut, sekarang grill radiatornya kayak kelihatan tersenyum. Khusus varian Prestige dapat tambahan skid silver lagi di bawahnya yang mereka sebut under spoiler. Sedangkan yang varian E dan S lebih polos kayak gini. Sampingnya 95% masih sama dengan sebelumnya. Yang membedakan cuma desain velg dan si handle pintunya itu. Buat varian E dan Prestige, sekarang ada tombol kecil di handle pintu sisi driver buat buka sistem smart key-nya. Sedangkan velg semua varian jadi 16 inci dual tone sekarang. Ini desain yang varian S dan E, sedangkan ini desain velg yang varian Prestige. Sisanya masih sama persis kayak BR-V sebelumnya. Kayak misalnya lekukan kaca yang kelihatan unik itu, terus kit plastik hitam yang kelihatan ada tonjolannya di fender depan dan belakang, dan tentunya ada roof rail yang kelihatan cukup tinggi. Ubahan di belakang nggak kelihatan sejelas yang di depan, tapi bumpernya ikut berubah. Sekarang di ujung kiri dan di kanan ngasih lekukan yang lebih besar dan posisi reflektornya pindah. Dari sebelumnya horizontal di bawahnya, sekarang jadi vertikal di situ. Khusus yang varian Prestige dapat tambahan skid silver yang memanjang dan di ujungnya ngelingker kayak ngebuat lubang knalpot. Tapi karena nggak ada lubangnya ya jadi palsu lah ya. Sisanya masih sama, ada antena sirip hiu, spoiler besar di varian Prestige, dan lampu belakang yang seakan menyambung panjang di varian E dan S. Kalau di varian Prestige ada chrome-nya di tengahnya. Gimana? Puas nggak sama ubahan minor ini? 4. Ada DRL. Meski bentuknya kelihatan sama, tapi lampunya ada ubahan minor nih. Sekarang buat varian E dan Prestige, ada DRL LED yang gantiin tempat guidance light yang sama sebelumnya. Lampu besarnya, proyektor halogen, sayang ya, soalnya Rush Terios aja udah pakai LED. Lampu jauhnya halogen di luar proyektornya, dan fog lampnya halogen. Ada lampu sein LED di spionnya. Sedangkan belakangnya masih sama, lampu malam LED bar, lampu rem halogen dengan High-mount stop lamp LED, dan lampu sein halogen. 5. Setir baru. Khusus varian Prestige, BR-V sekarang dapat setir baru nih. Well, berlebihan sih kalau dibilang setir baru, karena ini setir yang modelnya sama kayak Jazz GE8 dulu. Tapi bedanya di sini lingkarnya dilapis kulit dan dapat tombol pengontrol audionya aja di sebelah kiri. Dan setir ini juga udah dipakai di BR-V Malaysia cukup lama. Nah, tapi kalau ambil varian lain, setirnya masih sama persis dengan BR-V sebelumnya, yang masih sama kayak yang dipakai di model di Brio dan Mobilio juga. Bentuk dashboardnya masih sama kayak BR-V sebelumnya, dengan desain ala-ala yang dipakai di Jazz GK5 yang melebar dan fascia tengah yang besar. Bedanya, motif yang dipakai di dashboard sebelah kiri ini ganti jadi lebih gelap.
Sayangnya, beberapa detail kayak tuas lampu sein dan wiper yang kelihatan terlalu tipis ini buat di mobil tahun 2019 juga masih dipertahankan. Tapi yang bikin tampilan interiornya lebih segar justru yang di nomor 6 ini. 6. Bahan kulit baru. Khusus varian Prestige, sekarang jok BRV udah dilapis dengan bahan kulit warna hitam. Dan biar nggak polos-polos banget, jahitan joknya pakai warna merah dan di tengah-tengah joknya dikasih list merah yang gede. Lumayan lah, jadi kelihatan lebih premium dan sporty gitu dibanding sebelumnya. Tapi yang bikin kita senang justru yang ada di pintunya nih. Sekarang setiap sandaran tangan di pintu udah dilapis sama bahan kulit warna merah ini. Emang sih tipis kulitnya dan gak empuk juga kalau buat sandaran. Tapi minimal ngasih presensi yang sedikit lebih mewah dibanding sebelumnya, yang bener-bener full plastik semua pintunya dari atas sampai bawah. Sedangkan buat varian lain, jok yang dipakai masih bahan fabrik dan gak ada lapisan apapun di door trimnya. Ini kok seakan-akan bagian dalam yang di facelift cuma yang varian Prestige doang ya. 7. Fitur bertambah. Kalau tadinya fitur BRV tergolong mirip-mirip banget sama Mobilio, sekarang ada beberapa fitur tambahan yang ngebuat BRV baru ini jadi sedikit lebih premium. Yang pertama, sistem passive keyless entry, jadi kunci tinggal dikantongin aja dan buat buka kuncinya tinggal deketin mobil dan klik tombol hitam ini di handle pintu driver. Buat kunci tinggal klik lagi aja. Sayangnya tombol ini posisinya hanya ada di sisi driver aja. Lanjut, buat varian E dan Prestige, sekarang ada tombol start stop engine dan dia pakai yang warna merah gini jadi sedikit lebih wow dilihatinnya. Nice. Head unitnya juga baru. Sekarang layar sentuh berukuran 8 inci yang Honda bilang pakai model floating. Menurut kita cenderung lebih mirip muncul ke depan aja sih dibanding mengambang-mengambang gitu. Ada tombol kapasitif di ujung kanan dan ada USB port dan aux input. Sedangkan varian E, head unitnya layar sentuh 6,2 inci yang rata. Dan varian S head unit double din biasa. Lanjut, varian S dan E ada 4 speaker, sedangkan varian Prestige dapat tambahan tweeter depan. Media yang bisa diputar ada radio, USB dan iPhone, Bluetooth, aux input, dan ada smartphone mirroring via aplikasi Weblink. Tapi Nano E yang ada di head unit BRV sebelumnya jadi nggak ada nih di sini. Instrumen clusternya model LCD monokrom di sebelah kanan dengan tambahan indikator gigi di sebelah kiri. Brightness-nya bisa dinaik turunin dengan memutar tuas di atasnya. Informasinya ada konsumsi BBM real time di paling atas dan fuel meter di paling bawah. Ada jam dan temperatur luar. Terus di tengah ada sisa jarak berkendara, trip meter A, konsumsi BBM rata-rata trip A, trip meter B, dan konsumsi BBM rata-rata trip B. Wiper depan ada intermittent tapi belum ada variable intermittentnya. Ada tombol pengatur audio di setir yang di varian Prestige kayak gini, yang di varian E kayak gini. Ada satu power outlet di bawah, jendela driver auto up down, spion lipat elektrik. AC-nya kali ini buat varian Prestige sudah dapat mode auto. Kalau dulunya cuma digital doang, tentunya ini single zone ya. Yang kiri buat ngatur kipas, yang kanan buat ngatur suhu. Paling panas 28 derajat Celcius dan paling dingin 18 derajat Celcius. Ada mode kipas ke kaki dan buat buka ventilasi, tapi nggak ada mode defrost kaca depan dan nggak ada defogger. Udah ada double blower juga, tapi modelnya emang yang masih menonjol keluar gini. Gimana? Harga hampir 280 jutaan? Dengan fitur-fitur ini cukup nggak menurut kalian? 8. Konfigurasi jok dan bagasi. Buat napak ke depan sini, bukan pintunya tergolong lebar banget dan napaknya pun tergolong rendah. Nah, di ketinggian jok yang paling bawah, posisi duduknya tergolong cukup rendah. Lebih kayak posisi MPV dibanding sebuah SUV. Tapi sekarang dia ada pengatur ketinggian joknya. Kalau yang di sebelumnya nggak ada. Nice. Sisanya ada slide dan recline seperti biasa. Posisi headrest ini tergolong masih agak mundur. Jadi kalau kita mau sandaran kepala sambil nyetir, kepalanya nggak tergolong maju-maju banget. Seatbeltnya nggak ada pengatur ketinggian. Di tengah sini nggak ada armrest kayak yang di varian terbatas dulu. Di pintu sekarang khusus Prestige udah dilapis kulit, meski tetap agak keras. Ruang kaki kiri driver nggak dikasih pad plastik khusus, tapi kerasa lega banget. Setirnya cuma bisa diatur tilt aja ya, naik turun. Nggak bisa maju mundur, tapi jaraknya dari dashboard udah tergolong jauh. Sedangkan ruang kepala tergolong masih luas banget khasnya BRV. Sekarang kita ke belakang. Bukaan pintu di belakang juga masih termasuk lebar dan napak ke dalam juga masih lega banget. Posisi duduk di sini lebih tinggi dan nopang paha sampai ujung. Jok ini bisa digeser maju mundur. Kalau dimajuin mentok, ruang kakinya masih luas segini. Kalau dimundurin mentok jadi luas banget, dan ini ruang kalau kita majuin setengah. Dan ruang kepalanya pun masih luas banget juga. Nah, feel lega banget ini nih yang jadi keunggulan utama BRV dibanding pesaing-pesaingnya. Sudut recline joknya juga bisa diubah.
Dari paling tegak segini sampai paling rebahnya segini. Jauh sih dari tiduran, tapi udah rileks banget lah. Sama kayak di depan, di pintu juga ada dilapis kulit buat sandaran tangan meski tergolong tipis dan keras. Kalau mau duduk bertiga, ngelangkahnya termasuk gampang dan luas. Gundukan di lantai tergolong rendah, tapi emang kakinya harus ke kiri dan kanannya. Dudukan joknya lebih keras dibanding kiri kanannya, tapi sandarannya masih empuk dan sekarang udah ada headrest adjustable di tengah. Jadi lebih enak nih buat sandaran dan seatbeltnya juga udah 3 titik. Buat ke baris ketiga, udah one touch tumble pakai tuas di sini. Sekali tarik langsung kebuka. Nah, ini jok tengah kita set maju setengah ya. Emang dudukan di sini nggak terlalu panjang, jadi paha orang dewasa bakal sedikit naik dan ujungnya ngegantung. Tapi ruang kakinya masih termasuk luas banget di sini. Tapi ruang gerak kaki di bawah ini emang agak sempit. Nah, kalau jok tengah kita mundurin mentok, dia masih ada sedikit banget ruang. Nice. Ada 2 headrest adjustable, ruang kepala masih ada sedikit, sudut recline bisa diubah-ubah. Dari paling tegak segini sampai paling rebah segini. Sayangnya kaca baris ketiga ini agak kecil dan di samping kepala kita itu langsung pilar. Jadi ngasih kesan yang agak sempit meski ruang di sini sebenarnya termasuk lega. Tapi enaknya masih ada sandaran tangan yang besar di sini. Oke. Bagasinya sekarang udah tersambung sama smart key. Dan buat bukanya langsung klik tombol aja di bagasi sini. Ukuran bagasinya termasuk besar dan tinggi, dan bibirnya pun sangat mengotak. Lantainya termasuk rendah dari tanah, dan bibir bagasinya pun cuma sedikit lebih tinggi dibanding lantainya. No problem. Detailnya di sebelah kanan sini ada tempat dongkrak. Sudut recline baris ketiga bisa diubah-ubah buat menyesuaikan bagasi yang dibawa, dan tentunya bisa dilipat juga dengan konfigurasi 50/50. Tapi itu 50/50 buat turunin joknya aja. Buat angkat dan naikin joknya ke depan sana, kedua jok belakang ini tetap jadi satu sayangnya. Nah, ini ada kait buat tempelin jok baris ketiga yang tengah. Dan buat tutup bagasinya pun tergolong sangat ringan. 9. Safety ada VSA. Dari segi safety, masih mirip juga sama BRV sebelumnya. Airbagnya 2 di semua varian, begitu juga fitur-fitur kayak rem ABS dan EBD. Fitur kayak immobilizer, dudukan jok ISOFIX pun juga udah standar di semua varian. Tapi kalau kalian mau fitur lebih canggih, kayak Vehicle Stability Assist atau VSA, atau yang biasanya lebih sering disebut Stability Control, nah ini tetap cuma ada di varian Prestige aja ya. Dan varian Prestige juga dapat Hill Start Assist, yang bikin di tanjakan bisa lepas pedal rem beberapa detik buat kaki kita pindah ke pedal gas dan mobilnya tetap nggak merosot. Ada kamera mundurnya, tapi sayangnya belum ada sensor parkir nih. 10. Mesin sama persis. Soal mesin gak ada ubahan sama sekali di BRV baru ini dengan sebelumnya. Masih pakai basic yang sama dengan yang ada di Jazz, Mobilio, dan HRV. BRV pakai mesin 1497cc dengan tenaga 118 HP alias 120 PS, torsinya 145 Nm. Jelas ini sektor yang ngebuat dia jadi lebih unggul dibanding kompetitornya kayak di Rush dan Terios. Tapi kalau dibanding kompetitornya yang paling baru, DFSK Glory 560, emang angka tenaga ini masih di bawahnya jauh. Transmisinya buat yang manual 6 percepatan dan yang otomatis CVT. Nah, kalau Rush Terios pakai penggerak roda belakang, BRV penggerak roda depan yang bakal lebih nikmat buat perkotaan. Tapi kapabilitas terjang medan ekstrimnya mungkin gak sebaik Rush dan Terios. So, gimana menurut kalian soal si BRV facelift ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karamun Indonesia supaya kalian sama video-video kayak gini lainnya. See you next time.